Hai guys, bertemu lagi dengan saya Rifki di channel King Post. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Salah Belok yang keempat nih guys. Buat kalian yang belum nonton film sebelumnya, bisa klik link di deskripsi ya guys. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja yuk, let's mulai. Kita bersama. Di awal film diperlihatkan seorang dokter dan seorang perempuan yang sedang meneliti para pasien rumah sakit jiwa. No problem, boss. Di mana di dalam rumah sakit jiwa ini terdapat banyak sekali pasien yang mengalami gangguan mental. Ada yang merupakan hasil hubungan sedara, ada juga yang merupakan manusia yang telah terkontaminasi zat kimia. Lalu tiba-tiba perempuan itu dijambak oleh salah satu pasien di rumah sakit jiwa itu. Dokter pun membantu perempuan tersebut dan tanpa diketahui, pasien itu mendapatkan jepitan rambut perempuan tersebut. Dokter itu menjelaskan salah satu pasien yang merupakan pasien paling berbahaya di rumah sakit ini, yang disebut keluarga Hilliker. Mrs. Hilliker found him in the woods. Mereka adalah 3 bersaudara, yang mana anak terbesar mereka adalah anak yang suka mengasah giginya di tembok, makanya dikasih topeng di mulutnya. Dan anak keduanya yang merupakan seorang kanibul juga memakan matanya sendiri karena kelaparan. Dan anak terakhir yang merupakan asal muasal mutan yang ada di Wrongturn 3 yang dibilang dokter adalah yang paling berbahaya di antara kedua kakaknya. Dokter menjelaskan bahwa ketiga anak tersebut mempunyai analgesia. Analgesia adalah istilah medis yang intinya 3 anak tersebut anak yang tidak bisa merasakan sakit. Setelah 2 dokter tersebut meninggalkan tempat itu, salah satu pasien yang telah mengambil jepitan rambut dokter perempuan tadi langsung mencoba membuka selnya dengan jepitan rambut tersebut. Tetapi karena pasien tersebut kurang terampil dalam melakukan hal tersebut, keluarga Hilliker meminta jepitan rambut tersebut diberikan kepada mereka. Dengan keahlian bobol-membobol, salah satu keluarga Hilliker, mereka pun dapat keluar dari sel tersebut. Karena mendengar suara dari dalam sel, penjaga sel pun terbangun dan memeriksa keadaan sel. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba pasien dari keluarga Hilliker langsung menyerang penjaga tersebut. Dan dengan kejam mereka memukbang penjaga tersebut. Rasanya maknyus. Setelah mukbang, mereka memencet sebuah tombol dan menyebabkan semua sel terbuka. Dan terjadilah mimpi buruk bagi para perawat di rumah sakit tersebut. Lalu diperlihatkan beberapa pemuda dan pemudi ingin berlibur ke sebuah tempat. Mereka sedang menunggu teman-temannya yang lain berkumpul. Lalu diberitahukan bahwa porter, salah satu dari teman mereka, sudah pergi duluan ke tempat mereka akan menginap. Lalu akhirnya mereka memutuskan untuk segera pergi ke tempat penginapan mereka. Mereka sempat berhenti untuk memastikan apakah jalan yang mereka pilih adalah jalan yang benar. Tetapi karena judul film ini adalah Wrongturn atau salah belok, tentu saja mereka akan salah belok.
Dan seperti yang sudah saya bilang, mereka pun tersesat di tengah badai salju. Mereka kebingungan mencari jalan karena lebatnya badai salju. Lalu salah satu dari mereka melihat sebuah gedung terbengkalai. Mereka pun memutuskan untuk singgah di gedung tersebut. Sampainya di gedung itu, mereka melihat bahwa gedung tersebut sangat besar dan kotor. Tetapi hanya tempat inilah mereka bisa bertahan dari lebatnya badai salju di luar. Mereka saling mengobrol satu sama lain dan saling bercanda. Salah satu teman mereka yang bernama Kyle berhasil menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Lalu, seseorang laki-laki yang bernama Vincent memiliki ide untuk menelusuri tempat yang luas ini. Beberapa dari mereka ikut untuk penelusurannya. Sesampainya di sebuah ruangan, mereka sangat terkejut melihat beberapa data pasien rumah sakit jiwa. With my patients. Into my room at night. Was this about the time I masturbated yet? Ew! Holy shit. Yang wajahnya sangat aneh dan seram. Di tengah penelusuran mereka, tanpa diketahui bahwa ketiga anak dari keluarga Hilliker rupanya masih meninggali gedung tersebut. Mereka pun kembali ke tempat mereka berkumpul sambil melihat data-data dari pasien rumah sakit jiwa dahulu. Vincent dan pacarnya serta Kenia mencari di mana mereka dapat tidur. Lalu mereka melihat sesosok bayangan di depan mereka lewat. Vincent pun mencoba untuk menelusurinya. Lalu tiba-tiba Vincent berteriak. Vincent! Pacarnya dan Kenny sangat takut mendengar teriakan dari Vincent. Saat mereka berdua mencari Vincent, ternyata Vincent hanya ngeprank. Vincent! Rupanya salah satu dari ketiga mutan itu mengetahui bahwa di gedung ini terdapat banyak sekali makanan yang tinggi akan protein. Vincent yang merasa bersalah karena sudah mengagetkan teman-temannya berusaha menebus kesalahan itu dengan mencari generator listrik. We got gas. Dan rupanya Vincent berhasil menyalakan generator listrik dan membuat listrik di gedung tersebut menyala. Mereka pun menyempatkan waktu mereka untuk berpesta di gedung tersebut tanpa mereka ketahui bahwa ada bahaya yang sedang mengintai mereka. Mereka juga menemukan sebuah ruangan kosong yang luas, yang mana tempat tersebut mereka gunakan untuk menonton sebuah kaset. Rupanya kaset tersebut berisi dokumentasi shock terapis pasien yang diberikan oleh para dokter kepada para pasien. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa di rumah sakit ini pernah terjadi suatu pembantaian. Lalu salah satu dari mereka mengajak para teman-temannya untuk pergi tidur. Vincent yang gak bisa diem berpamitan kepada ceweknya untuk pergi jalan-jalan menelusuri gedung tersebut. Saat dia sedang berjalan-jalan, dia tidak sengaja melihat temannya yang merupakan kaum Rainbow. Film ini bukan cuma tentang salah jalan, tetapi juga tentang salah pilih hidup. Temannya Vincent pun tersenyum mengetahui Vincent yang sedang mengintip mereka. Vincent pun melanjutkan penjelajahannya. Lalu dia melihat seseorang di depannya yang saat ia panggil, orang tersebut tidak mau nengok. Dan saat didekati, ternyata itu adalah Porter. Namun Porter yang sedang dalam keadaan tewas. Lalu tiba-tiba di belakangnya Vincent ada seorang mutan dan Vincent pun diserang yang menyebabkan Vincent juga ikut tewas. Di pagi harinya, pacarnya Vincent bingung dan khawatir karena Vincent belum balik-balik ke kamarnya. Temannya Vincent juga ikut membantu dalam mencari Vincent. Lalu tiba-tiba datanglah Sarah yang merupakan kaum Rainbow yang mengatakan bahwa dia melihat Vincent yang sedang mengintip mereka tadi malam. Tetapi Sarah tidak tahu Vincent mau kemana. Akhirnya teman-temannya Vincent pun mencari Vincent bersama-sama, yang mana mereka tidak tahu kalau Vincent dah tewas.
Mereka pun memutuskan untuk berpencar mencari Vincent. Di kelompok 1, mereka melihat sepercik darah yang menempel di kaca. Mereka sudah memiliki feeling buruk setelah melihat hal tersebut. Sedangkan pacarnya Vincent masuk ke sebuah ruangan yang sepertinya adalah dapur di rumah sakit itu. Di situ dia melihat ada seseorang yang sedang memikul orang yang tidak sadarkan diri. Pacarnya Vincent terus mengintip orang tersebut. Ternyata orang tersebut sedang melakukan pemotongan. Tapi yang dipotong bukan sapi, melainkan porter. Pacarnya Vincent yang melihat hal itu sontak langsung kabur dan melaporkan kejadian tersebut kepada teman-temannya. Setelah pacarnya Vincent melaporkan hal tersebut, tiba-tiba ada yang melemparkan benda yang setelah dibuka rupanya kepalanya porter. Mereka pun langsung melarikan diri, tetapi pacarnya Kyle lehernya malah terjerat kawat berduri dan langsung ditarik oleh ketiga mutan tersebut. Kyle yang panik melihat pacarnya tergantung malah makin menarik kaki pacarnya tersebut yang menyebabkan kepala dan badan dari pacarnya Kyle malah putus. Mereka pun lari keluar dari rumah sakit tersebut dan segera menyalakan snowmobile mereka. Tetapi ternyata busi dari snowmobile mereka dicabut oleh para mutan tersebut. Lalu salah satu dari pemuda dan pemudi itu ingin pergi menaiki papan seluncurnya, tetapi dilarang oleh pacarnya karena cewek tersebut masih bersikeras. Akhirnya cowoknya merelakan keputusan dari ceweknya. Ceweknya bertujuan untuk mencari bala bantuan di perkotaan. Lalu mereka semua kembali ke dalam rumah sakit tersebut. Lalu Kyle memiliki rencana untuk mengambil semacam senjata di basement. Kyle, Sarah, dan Daniel akhirnya pergi mengambil alat-alat yang bisa digunakan sebagai senjata di basement. Di tengah perjalanan mereka dikejar-kejar oleh salah satu mutan. Tetapi mereka berhasil bersembunyi dari mutan tersebut. Saat mereka sudah mendapatkan apa yang mereka mau, mereka kembali lagi ke tempat mereka bersembunyi. Daniel yang tertinggal cukup jauh di belakang tertangkap oleh salah satu mutan tersebut. Kyle dan Sarah tidak mengetahui bahwa Daniel telah tertangkap. Daniel yang tertangkap akhirnya dijadikan santapan oleh ketiga mutan tersebut. Mutan-mutan tersebut tidak langsung membunuh Daniel, tetapi Daniel diiris-iris terlebih dahulu dan dicicipi dagingnya oleh para mutan ini. Ini adalah termasuk salah satu kematian yang paling menyakitkan. Kyle dan Sarah ingin mencari Daniel yang tertinggal di belakang, tetapi Bridget tidak menyetujuinya karena dia takut. Tapi teman-temannya yang lain ingin mencari Daniel karena Daniel terus berteriak kesakitan. Akhirnya setelah diambil voting, mereka semua setuju untuk mencari Daniel. Di sini diperlihatkan ketiga mutan itu mengakhiri hidup dari Daniel dengan mengambil ginjalnya. Sebelum mereka masuk ke ruangan para mutan itu, mereka menyiapkan rencana, yaitu mereka akan memberanikan diri melawan ketiga mutan tersebut. Mereka pun menyuruh Jenna untuk menunggu di salah satu lorong untuk memblokir jalan para mutan, dan sisanya mengarahkan mutan tersebut masuk ke dalam sel. Sampainya mereka di dapur, mereka langsung mengejar-ngejar mutan tersebut. Lalu Jenna langsung memblokir jalan dari mutan tersebut dengan menyalakan api. Akhirnya mutan tersebut berhasil mereka masukkan ke dalam sel kembali. Kyle menyuruh salah satu dari temannya untuk mencari lentera yang berisikan minyak tanah. Kyle juga langsung menyiramkan minyak tanah tersebut ke dalam sel dari ketiga mutan itu. Kyle ingin membakar ketiga mutan itu, tetapi Kania tidak menyetujuinya karena Kania menganggap kita bukan pembunuh. Akhirnya Kyle tidak jadi membakar ketiga mutan tersebut, dan yang lainnya mencari busi dari snowmobile mereka. Motherfucker's actually gonna beat you? Sedangkan Kyle bertugas menjaga ketiga mutan tersebut. Padahal kalau ketiga mutan tersebut dibakar oleh Kyle, filmnya langsung selesai. Tapi film masih berlanjut karena Kenia menolak hal tersebut. Kenia dan kawan-kawan mencari busi tersebut, tetapi mereka tidak berhasil menemukannya. Ya namanya juga gedung gede kayak gini, mau cari busi ya susah.
Dan rupanya jepitan rambut milik dokter yang ada di awal film tadi masih ada di wastafel. Dan para mutan itu mencoba membuka sel tersebut kembali di saat Kyle sedang tertidur pulas. Dan benar ketiga mutan tersebut berhasil membuka sel tersebut. Dan ketiga mutan tersebut langsung menghabisi Kyle. Di saat Kyle dihabisi oleh para mutan tersebut, gadis-gadis ini malah asik tertidur guys. Tetapi si Kenya ingin mendatangi Kyle dan betapa kagetnya Kenya saat melihat sel tersebut. Ternyata sudah tidak ada orangnya. Kenya pun kembali lagi ke tempat persembunyian mereka dan mengatakan bahwa Kyle sudah tidak ada di tempat tersebut. Lalu tiba-tiba muncul seseorang bertopeng yang menakut-nakuti ketiga perempuan tersebut. Lalu mereka ingin melawan pria bertopeng tersebut. Dan ternyata saat pria bertopeng itu sudah dilumpuhkan dan mereka membuka topeng pria itu, ternyata pria tersebut adalah Kyle yang lidahnya sudah dipotong sehingga tidak bisa berbicara. Mereka pun kembali ke tempat persembunyian mereka karena mereka dikejar-kejar oleh ketiga mutan itu. Mereka pun menemukan sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat banyak sekali baju yang mereka bisa gunakan saat mereka keluar dari rumah sakit. Mereka pun bergegas mengunci salah satu pintu untuk memperlambat mutan tersebut mengejar. Tetapi ternyata mereka tidak memiliki jalan keluar karena tertutup oleh salju. Sarah pun langsung mencoba membolongi salju tersebut. Saat salju tersebut sudah bolong, mereka pun keluar satu persatu untuk menyelamatkan diri. Tetapi Jenna yang paling terakhir keluar, badannya langsung bolong karena dibor oleh mutan tersebut. Mereka bertiga berlarian dan ketiga mutan itu juga mengejar mereka bertiga menggunakan snowmobile. Mereka dikelilingi layaknya mangsa yang lemah. Mereka pun berencana untuk berpencar bertujuan untuk membuat ketiga mutan tersebut bingung. Lalu ketiga mutan tersebut mengejar satu-satu dari perempuan itu. Kenya terkena senjata dari salah satu mutan tersebut yang membuat pendarahan di badannya. Bridget pun juga diseret oleh salah satu mutan. Saat Sarah membalut luka dari Kenya, Sarah berlari untuk menyelamatkan Bridget. Tetapi Bridget sudah disiksa oleh salah satu mutan tersebut yang membuat Bridget tewas. Di pagi harinya terlihat pacarnya Daniel yang sudah tewas membeku. Padahal beberapa meter ke depan lagi pacarnya Daniel sudah menemukan jalan raya. Sedangkan di tempat lain Kenya diperlihatkan sedang mencari keberadaan dari Sarah. Rupanya mutan tersebut masih mengejar mereka. Dan saat salah satu mutan ingin menangkap Kenya, Sarah muncul di balik gundukan salju dan langsung memukul mutan tersebut. Sehingga mutan tersebut jatuh dari snowmobile-nya. Akhirnya Sarah dan Kenya melarikan diri menggunakan snowmobile tersebut. Tetapi tidak lama mereka menggunakan snowmobile tersebut, tiba-tiba mereka berdua tewas dan jasad mereka dibawa oleh mutan. Dan film pun selesai, yang menang adalah mutan. Jadi di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa film Wrong Turn 4 ini mengambil latar sebelum Wrong Turn 1, 2, dan 3. Jadi kemungkinan di akhir film Wrong Turn 3 yang ini nih, berarti dia adalah salah satu dari ketiga saudara keluarga Hilliker. Penasaran? Pantengin terus alur cerita film di channel ini. Oke, baiklah, kita akan mengambil pesan moral dari film ini. Singkat saja, persahabatan dan kekompakan sangat penting dalam menghadapi kesulitan. Keputusan bersama dapat menentukan nasib. Jangan pernah meninggalkan teman dalam kesulitan. See you in the next video. Bye. Melangkah bersama, cahayamu terangi jalanku. Menujumu inginkan kembali seperti dahulu, menyatukan rindu hanya untukmu. Terasa begitu dalamku,
pada